jalan, akhirnya efeknya ke pendidikan, ke kesehatan. Iya. Gitu kan. Nah, itu yang memang yang masalah pokok di kita. Tanggal sosial keseluruhan. Karena kan abang menjadi salah satu yang diandalkan oleh masyarakat Dapil untuk infrastruktur, ya kan bang? Memang kita ajak juga diskusi untuk kawan-kawan yang kita muda lah ya. Nah, itu tetap kita ajak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Insight. Senang sekali hari ini Dina Prihatini Wardoyo kembali menyapa Sobat Insight di rumah. Dan seperti hari kemarin, tim Insight kali ini berada di Kabupaten Sanggau. Kali ini spesial juga, sudah ada bersama saya narasumber kita dari anggota DPRD Kabupaten Sanggau. Langsung aja kita sapa. Selamat siang Bang Juvenalis Krismono. Siap, selamat siang. Sehat? Alhamdulillah Bang. Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Baik Bang Mono, seperti yang tadi sudah sampaikan bahwa kali ini kita akan berbincang terkait dengan Bang Mono sepanjang DPRD kemarin Bang. Kemudian lanjut ini di yang kedua ya Bang ya. Maksudnya yang selanjutnya 5 tahun melanjutkan gitu ya kan. Sebelumnya saya ucapkan selamat kembali menjabat menjadi wakil rakyat Kabupaten Sanggau. Nah, Sobat Insight juga pengen tahu nih Bang Mono, sebelum kita ke program-program dan sebagainya, Bang Mono ini adalah dapil dari Sanggau 3 ya Bang? Sanggau 3 ya. Di Kecamatan Parindu, kemudian ada Tayan Hulu dan Balai. Nah, bisa ceritakan sedikit nih Bang Mono kepada Sobat Insight, gimana bisa menduduki kedua kalinya nih di kursi yang orang lain pasti inginkan, dan Bang Mono ini kembali menjabat nih, bisa di-share ke Sobat Insight di rumah nih Bang Mono. Siap, terima kasih Kak Dita ya. Dina. Ya, Kak Dina ya. Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya sahabat Insight juga. Sedikit meluruskan yang berarti masuk periode ketiga sebenarnya saya. Oh, ini yang ketiga ya, Bang. Ketiga. Oke. Dulu sempat yang pertama itu 2009, 2014. Oke. Dari partai PIB. Perjuangan Indonesia Baru. Kemudian 14. kita ikut lagi cuma gagal. Berarti stop di 2014 itu ya. Stop. 19 kita ikut lagi, gak terpilih, sekarang ikut lagi terus terpilih. Berarti ini yang ketiga? Yang ketiga. Ketiga ya. Yang memang ya akhirnya memutuskan di politik ini, kalau saya ini kesannya nggak sengaja sebenarnya. Nggak sengaja. Kemarin waktu kuliah, selesai kuliah, pikiran tuh karena keluarga besar PNS, pegawai, rata-rata pegawai, jadi kita pengennya menjadi pegawai juga gitu kan. Selesai kuliah, tes PNS, nggak lulus gitu. Berapa kali Bang tesnya? Sekali. Oh, baru sekali. Nggak lulus. Cuman ya karena nggak lulus tahun ini, tahun itu, jadi kita pengen tahun depan lah coba lagi gitu kan. Sambil menunggu 2009 itu pileg kan. 9 pileg, sambil nunggu tahun depannya, ya ikutlah kita daftarlah caleg gitu kan. Daftar caleg, terpilih pula. Nah, dia terpilih. Nah, sejak itulah sampai sekarang lah di politik. Kita putuskan jadi politik. Nah, itu ya begitu, enggak sengaja juga sebenarnya. Iya, beberapa dari anggota dewan memang selain ketidaksengajaan dan memang jalannya dan sudah ditakdirkan untuk menjadi wakil rakyat ya Bang. Apa tantangan yang maksudnya bisa dari pertama kali tidak diterima di ASN itu, kemudian saya memutuskan untuk di dunia politik tuh apa Bang? Ya pasti tantangan pasti ada. Memang di politik ini kan tidak mudah juga nih. Bagaimana ketemu orang, masyarakat, ini kan tingkat kabupaten ya, jajaran pemerintah juga, ini pasti berat. Kemudian di politik ini kan macam-macam nih. Isu senang tidak senang, agak singgung menyinggung begitu kan, macam-macam. Jadi itu memang tantangan. Jadi setahun 2 tahun pertama luar biasa lah.
luar biasa. Di 2009 itu ya? 2009. Nah, begitu kita terpilih, itu luar biasa tuh. Itu apa? Begitu ditambah lagi memang karena basic politik kita sebelumnya belum ada kan. Baru selesai kuliah gitu kan. Nah, memang belajarlah pemahaman soal pemerintah, daerah terutama, sambil belajar. Ya setahun 2 tahun lah kita adaptasi. Itu dulu komisi berapa Bang pertama kali jadi dewan? Komisi 2 juga. Oh, komisi 2 juga? juga? Nah, komisi 2 sama, komisi 2 juga. Dari dulu memang apa dah dua periode ya. Kita komisi 2. Komisi 2. Tahun ini kira-kira kita belum tahu. Apakah sama? Kita belum tahu karena menariknya di Komisi 2 ini kan Bang terkait dengan anggaran PAD ya. Ya. Dari 2 kali walaupun sempat berhenti 2014 tapi kan lanjut kemarin nih baru kemarin 5 tahun terakhir ini. PAD Kabupaten Sanggau Bang Mono melihatnya seperti apa? Ya. PAD Kabupaten Sanggau memang setiap tahun trennya meningkat ya. Tahun terakhir 140-an miliar ya. Nah, itu tiap tahun memang meningkat. Memang masih banyak sebenarnya potensi-potensi yang bisa kita tingkatkan begitu. Nah, memang karena PAD kunci juga untuk menambah APBD kita begitu kan. Jadi selain APBD kita yang transport dari pusat, memang kita bagaimana PAD ini kita tingkatkan untuk pembangunan di Sanggau begitu. Nah, memang ya pelan-pelan lah. Ya begituan setiap tahun kita meningkat PAD Kabupaten Sanggau. Meningkat bagaimana kami dari Dewan melaksanakan fungsi pengawasan kita dengan kerjasama dengan pemerintah daerah juga. Kalau artinya sebagai anggota Dewan kan Bang Mono punya intervensi terhadap kenaikan, kemudian apa saja bidang-bidangnya yang bisa ditingkatkan. Kalau dari 2 tahun kali pengalaman di Dewan ini seberpengaruh itu atau gimana Bang terhadap PAD kita, khususnya untuk anggota Dewan ya? Dewan cukup besar pengaruhnya karena kita akan sesuai tugas fungsi kita kan adalah fungsi pengawasan, anggaran legislasi gitu kan. Nah, memang banyak yang sudah kita buat juga. Nah, bagaimana untuk meningkatkan PAD kita begitu. Nah, seperti kalau kita turun ke lapangan, sumber-sumber kita Sanggau ini kan perusahaan banyak. Kebun, tambang juga. Nah, ini sumber juga kita kan. Berarti dari 2 ini yang agak tinggi gitu ya Bang ya. Makanya kita rutin juga turun memonitor mereka begitu kan supaya kewajiban dari mereka ini bisa terlaksana. Gitu ya. Rata-rata yang agak bidang khususnya kan perkebunan kan Kabupaten Sanggau nih salah satu ininya ya Bang. Kendala yang dihadapi terhadap kenaikan tingkat PAD Kabupaten Sanggau itu apa Bang? Mungkin banyak ya, tapi mungkin hal yang mungkin menurut Bang Mono bisa diminimalisir di 5 tahun ke depan ini mungkin? Ya, kalau perkebunan kita ini kan aturan ini kan masih ada juga aturan yang kewajiban dari objek pajak itu ya. Ada juga untuk pemerintah pusat gitu kan. Nah, pusat juga ngambil juga nih. Pusat ngambil, provinsi ngambil, kabupaten ngambil. Nah, ini kadang-kadang kalau kita yang punya tempat, mereka melaksanakan kegiatan di tempat kita, tapi kewajiban pajaknya juga pusat juga menikmati. Gitu. Nah, kadang-kadang ini enggak pas juga, tapi memang aturannya begitu. Nah, makanya memang kita berusaha juga lewat konsultasi kita ke pusat, bagaimana aturan-aturan itu bisa agak agak menguntungkan Kabupaten Sanggau lah ya Bang. Ya, begitu. Ya. Artinya kan ketika kita terganjal aturan nih Bang, sementara kegiatan kemudian ininya ada di Kabupaten Sanggau. Dari penekanan dari DPRD Kabupaten Sanggau sendiri seperti apa Bang? Artinya kan yang tadi udah Bang Mono sebutkan itu bahwa penekanan untuk menguntungkan PAD khususnya di Kabupaten Sanggau itu kan bisa dilakukan atau emang mentok karena peraturan atau seperti apa Bang? Karena kan pengaruhnya di PAD ini ya. Ya, aturan satu sisi ya, nah, tapi kan memang sumber-sumber lain juga banyak yang memang bisa daerah dapatkan. Nah, cuman memang ya kita juga mendesak dinas terkait, nama dinas badan pendapatan daerah, supaya mereka memang harus jemput bola juga. Nah, jemput bola juga menginventarisir
sumber-sumber yang pendapatan bisa tadi yang bisa kita ambil. Iya, Gitu. okay. Kadang-kadang memang pendapatan daerah kadang kewalahan juga nih dengan sumber daya manusia yang ada di dinas kebadan mereka, di kantor, kadang kewalahan juga. Nah, tapi kita sama-sama support lah. Yeah. Nah, bagaimana kita dorong penganggaran juga di dinas mereka kan supaya mereka bisa bekerja juga. Yeah. Nah, gitu. Kalau dari 3 daerah pemilihan yang tadi Bang Mono itu, dapil 3 itu Bang, apa yang bisa artinya dari 2 periode kemarin, kemudian akan Bang Mono lanjutkan di periode ini, dari 3 dapil itu apa Bang? Permasalahan di kecamatan, di kampung sama sebenarnya. Yang paling besar itu infrastruktur. Ya. Nah, belum merata atau masih banyak beberapa tempat kampung-kampung yang akses infrastrukturnya jalan, terutama jalan, pendidikan. Ya, karena jalan akhirnya efeknya ke pendidikan, ke kesehatan gitu kan. Nah, itu yang memang yang masalah pokok di kita. Tanggal usaha keseluruhan lah. Tapi pelan-pelan dengan pemerintah daerah juga. Ya, karena kita tahu anggaran kita terbatas. Nah, jadi pelan-pelan kita selesaikan itu tentu lewat prioritas-prioritas yang ada. Gitu kan. Ya, kita berat lah soal infrastruktur di Sanggau. Iya. Karena kan Abang menjadi salah satu yang diandalkan oleh masyarakat dapil untuk infrastruktur, ya kan Bang? Kegiatan kita juga akhirnya ya karena itu penting, tapi banyak juga kegiatan lain yang harus kita support juga kan. Nah, itu soal sumber daya manusianya, pembinaan sumber daya manusia tadi, kemudian kesejahteraan masyarakat, terutama dari penghasilan mereka sehari-hari gitu kan, kita harus kita jaga juga. Nah, makanya memang akhirnya nggak bisa spontan bisa langsung berubah, tapi pelan-pelan lah. Gitu. Untuk meyakinkan daerah pemilihan Abang, kan ini kan 2014-2019 ya Bang? 2019, 2004, yang pertama kali 2009. Nah. Terus terhenti. Itu ngapain aja Bang? Kegiatan? Ya. Kegiatan masih di bidang politik atau masih di partai masih. Oh, partai masih. Di partai masih, kemudian juga organisasi-organisasi kita ikuti. Nah, ya masih begitu. Nah, itu tadi yang ingin saya ini kan agak menarik dari berhenti di periode pertama, kemudian di yang kedua ini meyakinkan daerah pemilihan Abang tuh gimana tuh Bang? Awalnya di otak tuh hanya satu saja. Bagaimana begitu kita nggak jadi, beban agak berat nih. Dari dewan itu nggak jadi. Masyarakat masih ingat kita gitu ya, itu saja. Nah, makanya mungkin pikiran yang mudah saja aku ambil waktu itu. Setiap ada kegiatan kita ada lah gitu kan. Nah, pokoknya sering muncul di kegiatan masyarakat lah. Gitu. Meskipun tidak terpilih itu di periode yang tidak menduduki sebagai anggota dewan, Bang Mono tetap hadir ya? Masih. Biasanya kan kita kalau nggak dipilih, kita nggak. Itu tadi karena ada. Ini trik gitu ya Bang, ketika kita sudah tidak lagi di dewan, tetapi kegiatan-kegiatan yang ada di dapil itu kita tetap hadir kita menghilang, betul. Kita hadir terus, hadir dengan apa yang bisa kita buat lah. Nah, begitu kegiatan kalau kita kan saya aktif di Dewan Adat, kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya lah kita atau ada persoalan, nah, semampu kita ikut juga sumbangsi menyelesaikan. Gitu. Makanya ketika pemilihan kembali di periode kedua itu sulit akhirnya. Karena Abang turun terus gitu ke betul, mereka betul, ya. Betul. Kalau kita lama menghilang 2-3 tahun menghilang, mereka lupa. Agak susah juga. Bang tadi Bang Mono sebutin kan di Dewan Adat Dayak Pemuda ya Bang, sebagai ketua Pemuda Dayak Pemuda. Nah itu boleh mungkin sahabat Insight di rumah kan mau tahu nih Bang, apa aja itu kegiatannya sampai tahun 2025 ini ya Bang? Ya. Kegiatan sepanjang Abang yang menjadi ketuanya tuh apa aja Bang itu? PDKS ini dia organisasi ya, organisasi. Dia sebenarnya enggak berdiri sendiri, enggak di bawah DAD, cuma dekat dengan DAD, Dewan Adat Dayak gitu. Dia dekat dengan Dewan Adat Dayak. Jadi berdiri 2011 sampai sekarang, yang memang mengakomodir lah kawan-kawan pemuda Dayak ini berkumpul, bercerita begitu kan. Kemudian apa yang bisa dibuat.
mengembangkan semua potensi-potensi yang ada. Itu sih sebenarnya awal munculnya PDKS ini, gitu. Termasuklah di sisi politik juga, kawan-kawan PDKS banyak yang ya sukses dari orang begitu. Di kepala desa, di ASN, di dewan, banyak kawan-kawan PDKS. Nah, itu dia. Pengaruhnya sendiri Bang, Abang kan ketuanya nih, apakah pemuda-pemuda permasalahan di Kabupaten Sanggau mungkin sama dengan 14 kabupaten kota lainnya Bang, salah satunya mungkin pendidikan, kemudian kesehatan itu termasuklah stunting, gizi dan sebagainya. Apakah berpengaruh dari pemuda yang Bang Mono nih ketuai ini? Konsernkah ke kegiatan-kegiatan seperti itu, khususnya terhadap pemuda Dayak di Kabupaten Sanggau? Kita sementara nih masih kegiatan-kegiatan seperti itu kita lakukan juga. Tapi yang lebih banyak kita buat ini kawan-kawan PDKS, terutama soal pasca sekolah ya, SMA atau kuliah. Itu setelah itu kemana begitu. Nah, itu concernnya lebih ke situ ya. Nah, jadi banyak begitu. Lewat ngumpul-ngumpul ini, lewat senior-senior kita yang sudah sukses, sudah ada pekerjaan lain, informasi-informasi ini yang kita kumpulkan, kemudian baru kita dorong kawan-kawan gitu. Nah, itu lebih ke sumber daya manusianya ya. Nah, itu yang lebih besar lah sekarang kita lakukan. Nah, tapi kalau membantu pemerintah juga kita buat, misalnya kayak bakti sosial segala macam. Data-data juga, karena kita PDKS ini pengurusannya kan sampai ke desa-desa. Nah, ada informasi apa di kampung itu juga sampai ke kita, itu juga kita sampaikan ke pemerintah lewat orang-orang PDKS yang ada di mana-mana lah begitu kan, misalnya kayak di dewan. Informasi juga kita dapat dari PDKS itu. Nah, gitu. Kalau untuk data yang tadi Bang Mono sebutkan tuh termasuk data pemuda-pemuda yang putus sekolah mungkin Bang, atau data seperti apa yang dikonsernin oleh pemuda Dayak ini Bang? Yang tamat sekolah terus untuk pekerjaan ini. Oh gitu, berarti dicari mereka-mereka ini kemudian ditampung. Betul. Gitu ya. Dengan ada PDKS ngumpul-ngumpul nih kan. Nah, ngumpul-ngumpul ya bercerita lah akhirnya. Tahu lah, oh si A ini begini. Jadi ini kumpul-kumpulnya pemuda yang mencari manfaat untuk mereka-mereka ini ya. Betul. Selain satu sisi ya memang ya karena judulnya pemuda Dayak tadi ini ya kita di budaya ya kita konsen juga yang melestarikan kebudayaan gitu kan. Adat istiadat begitu. Yang Bang Mono sebagai ketua dari pemuda Dayak ini melihat pemuda khususnya ya di Kabupaten Sanggau ini kans dia untuk di dunia politik, kemudian khusus untuk pemuda nih Bang. Bang Mono melihat pemuda di Kabupaten Sanggau ini seperti apa Bang? Kurang tempatkah, kurang kesempatankah atau gimana? Menurut saya sudah luar biasa nih, luar biasa. Sudah mulai muncul lah sekarang. Nah, karena anggota dewan khususnya, hampir sebagian besar umur 40-an lah ya. Nah, meskipun pemuda ini 30 ya, tapi sudah 40-an begitu. Jadi sudah lumayan banyak muncul lah. Nah, pemerintah juga sudah menyiapkan juga tempat-tempat lah untuk pemuda-pemuda ini mengembangkan hobi, aktivitas juga gitu kan. Ya mungkin lewat seni budaya, lewat sanggar-sanggar, lewat organisasi-organisasi disupport pemerintah. Gitu. Sudah lumayan. Udah lumayan, terutama untuk pembangunan di DPRD sendiri Bang, apakah mereka dilibatkan atau hanya terkait dengan budaya atau seperti apa Bang, pemuda-pemudanya ini keterlibatan mereka gitu, khususnya misalnya kegiatan apapun yang melibatkan dengan DPRD ini, apakah mereka juga dilibatkan? Artinya kalau misalnya ada anggota regulasi atau kebijakan, apakah mereka ikut terlibat untuk sekedar sharing atau gimana Bang? Ya kalau DPRD ini kan itu tadi tugas fungsinya kan hanya 3, pengawasan, legislasi dengan penganggaran. Ya kalau soal legislasi kita membuat aturan, ya memang kita ajak juga diskusi, gitu kan, termasuk kawan-kawan yang muda-muda lah ya. Nah, itu tetap kita ajak diskusi, terutama regulasi yang memang menyangkut kepentingan anak-anak muda. Gitu. Kemudian kalau kegiatan-kegiatan lain ya kita dorong, misalnya kadang-kadang mereka ini kan ada kelompok sanggar, kelompok
Mas apa, kadang-kadang minta support juga dari Dewan begitu kan. Kita sama-sama dorong, ayo kita diskusi sama-sama, kasih cari apa yang kita tahu lah, informasi yang kita tahu kita sampaikan juga. Yang bisa dilakukan lah gitu ya. Bang Mono di 5 tahun ke depan ini kan meskipun belum tahu komisi nih berada di mana, walaupun 2 kemarin kan di tempat yang sama, mungkin berapa hari atau beberapa bulan kerja ini apakah ada target khusus untuk Dapil ataupun untuk Kabupaten Sanggau, Bang? Target khusus ya, ya memang kita nggak tahu komisi berapa ke depan, tapi Dewan ini sebenarnya meskipun beda-beda, sudah ada komisi-komisinya, tapi bisa saja kebijakannya nggak mesti hanya di komisi itu saja, bisa saja. Ya target khusus mungkin nggak ada juga kali ya target khusus. Belum ada lah ya. Intinya menjalankan pekerjaan kita sebelumnya, karena kita berlanjut nih kan. Ya, karena kayak di Dewan ada pokok-pokok pikiran ya. Nah, ada pokok-pokok pikiran. Kalau pokok-pokok pikiran kita nih, kalau aku mungkin bagi biasanya. Ada yang fisik, kayak jalan, bangunan. Ada juga yang sumber daya manusianya, pembinaan kelompok tani, atau sanggar-sanggar, itu biasanya selalu ada meskipun sedikit-sedikit ya. Nah, itu yang kita buat. Nah, itu sih. Bang, dari 2 periode ini kalau Bang Mono ngelihatnya untuk PAD nih khususnya nih, karena kemarin 2 periode ada di situ, kira-kira yang agak kurang untuk bisa lebih ditingkatkan lagi mungkin di 5 tahun ke depannya apa, Bang? Mungkin dari pemerintahannya, dari masyarakatnya, termasuk dari pengawasannya sendiri. Adakah yang lebih spesifik gitu untuk bisa kayaknya PR-PR yang kemarin bisa dijalankan di 5 tahun ke depan tuh kira-kira ada nggak, Bang? Untuk pendapatan ya? Untuk pendapatan daerah. Ya. Sanggau. Yang sebelumnya ada persoalan, mungkin ke depan bisa kita untuk pendapatan daerah, kayak mungkin salah satunya pajak air permukaan. Yang perusahaan kita banyak nih. Nah, sebenarnya sungai-sungai ini ngambil air sungai kan harus pajak juga. Itu kadang itu pendataan kita yang memang belum mampu begitu. Nah, makanya karena SDM kekurangan orang juga. Jadi sekarang itu selalu mereka keluhkan. Nah, ini kita cari solusi lah. Solusi apakah memang harus disupport anggaran yang cukup supaya mereka juga bisa mendata itu. Pendataan sih memang agak kurang sekarang. Maksudnya perlu ditingkatkan lagi pendataan objek-objek pajak itu supaya pemerintah ini enak ngambilnya. Karena dari data itu kalau Dewan sendiri pegang, kita kan lebih mudah untuk ininya ya, Bang ya. Ya kita berusaha lah, kita dengan perangkat yang kita punya, tetap yang lebih kuat kan pemerintah nih, dinas nih. Nah, kita kan paling hanya sekedar informasi yang disampaikan, atau pas kita turun ke lapangan kita tahu, selalu kita sampaikan lah situ, sama-sama kita lengkapi begitu. Nah, setelah itu baru mungkin pada rapat-rapat berikutnya ya kita tanyakan sejauh mana progresnya begitu. Bang, mau ngejalanin 5 tahun ke depan ini dari 2 periode pengalaman yang sebelumnya kan di bidang yang sama. Abang kan bisa ngelihat nih teman-teman yang lain di komisi ini. Adakah keinginan untuk di komisi lain gitu, Bang? Ada nggak sih? Kayaknya kalau aku di sini, ini aku bisa seperti ini gitu. Ada nggak, Bang? Sebenarnya ada juga keinginan. Cuman kita ini kan di partai ada aturan main juga, di fraksi ada aturan main juga, gitu. Jadi kita maunya begini, tapi kadang-kadang ada aturan main di partai yang harus kita jalankan, yang nggak bisa kita bantah begitu. Jadi tergantung fraksi lah. Yang ngutus kita ke komisi B 1, 2, 3, 4 ini fraksi. Maksudnya kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Itu fraksi gitu. Jadi kalau misalnya ditaruh di komisi 2 lagi 5 tahun ke depan ini, PR yang kemarin akan dijalankan. Kalau di komisi lain, Bang? Kita siap juga. Harus siap ya, Bang? Harus siap juga. Bang Mono, mungkin di akhir sesi ini kita bisa menjelaskan lagi apa sih harapan dari Bang Mono untuk 5 tahun ke depan ini ke Dapil, ke Kabupaten Sanggau khususnya, untuk Bang Mono dan Dewan yang lainnya mungkin ya. Ya, kita harapan kita sih
ya semoga Sanggau ini lebih baik lah. Terutama tadi soal infrastruktur pelan-pelan sudah hampir kita selesaikan. Tapi yang lebih penting sekarang memang sumber daya manusianya. Supaya orang-orangnya ini berkualitas juga, gitu kan. Anda hanya bersaing di tingkat lokal, tapi juga bisa bersaing di tingkat luar, provinsi, itu syukur-syukur nasional. Nah, memang pembinaan, ditambah sekarang ini kan, masalah yang muncul sekarang ini kan soal pekerjaan. Lowongan gitu. Lowongan pekerjaan, ya betul. Jadi banyak adik-adik kuliah, sama kuliah, balik, tak ada pekerjaan. Nggak ada pekerjaannya. Tapi kita nggak bisa berpangku tangan juga, pasrah begitu kan. Nah, memang harus ada inovasi-inovasi yang supaya nggak kaku hanya tamat harus kerja, cari kerja, tapi bisa bikin kerja sendiri. Betul, lapangan pekerjaan yang harusnya kita sendiri yang ini. Sumber daya kita banyak. Nah, tapi memang harus support dari pemerintah lah, nggak bisa. Pembinaan, termasuk juga mungkin alat-alat. Yang harus kan yang harus disiapkan. Nah, itu support dari pemerintah. Intinya kita mau saja. Sebagai anggota DPRD, Bang Mono siap untuk membantu tentunya. Kita siap. Tetapi tidak artinya lapangan pekerjaan yang itu harusnya kita bikin sendiri gitu ya, Bang, untuk memajukan Kabupaten Sanggau. Betul. Baik Bang Pramono, mungkin mudah-mudahan kita ketemu lagi Bang sebelum masa akhir 5 tahun ke depan. Insya Allah kita podcast lagi. Kita bisa ngelihat progres dari Bang Mono di 5 tahun beberapa bulan ke depan. Mudah-mudahan sukses Bang Pramono. Terima kasih. Baik Sobat Insight, itu tadi bincang kita di Kabupaten Sanggau bersama Bang Pramono. Kita ketemu lagi di Insight Talk lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang.